Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang isu-isu akuntansi internasional. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada Dea Fatimah Zahra, Vina Asifa Baujiah, dan Apriliani Triwulandari. Adapun pembahasan materi yang akan disampaikan, yang pertama adalah translasi operasi luar negeri, yang kedua perbedaan akuntansi nasional, yang ketiga model kontinental, yang keempat gambaran umum profil nasional, yang kelima perbedaan akuntansi nasional dan pasar modal, yang keenam pendekatan kultur terhadap perkembangan akuntansi, dan yang terakhir harmonisasi standar akuntansi internasional. Yang pertama ada translasi operasi luar negeri. Translasi operasi dan penyertaan yang berbasis di luar negeri ke dalam US dollar telah disinggung oleh ketiga badan penyusun standar yang ada. Isu akuntansi yang muncul adalah bagaimana melaporkan operasi yang disajikan dalam mata uang luar negeri pada laporan keuangan konsolidasi yang dinyatakan dalam US dollar. Jadi perbedaan nilai tukar mata uang dengan menjadi sangat penting. Ada banyak pendekatan terhadap translasi operasi luar negeri, namun semuanya bersumber dari orientasi dasar yang dianutnya. Yang berorientasi US dollar menganut perusahaan untuk mencatat operasi luar negerinya, seolah-olah operasi tersebut terjadi dalam US dollar, yaitu aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya dalam valuta asing dilaporkan seolah-olah sejak awal dicatat dalam US dollar. Sebaliknya, yang berorientasi valuta asing mengakui bahwa operasi luar negeri telah terjadi dalam valuta asing dan bahwa operasi tersebut tidak mempengaruhi US dollar. Oleh karena itu, akuntansinya juga harus konsisten dengan dampak ekonomis falas dari operasi yang bersangkutan. Aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya yang dinyatakan dalam falas dianggap diukur dalam falas, namun diterjemahkan ke dalam US dollar untuk tujuan pelaporan. Konsisten dengan orientasi luar negeri adalah ide yang menyatakan bahwa perubahan nilai tukar tidak mempengaruhi operasi atau cash flow sampai saat aktiva bersih dipertukarkan. Oleh karena itu, dampak perubahan nilai tukar seharusnya tidak dilaporkan sebagai pendapatan sampai aktiva bersih tersebut dipertukarkan. Secara umum, ada dua model pelaporan keuangan yang berkembang di negara-negara maju secara ekonomis. Yang pertama adalah model Anglo-American. Kelompok ini mencakup United Kingdom, Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Negara-negara anggota Persemakmuran Inggris dan Amerika Serikat yang sebelumnya juga merupakan koloni Inggris sampai tahun 1776. Model ini mencirikan adanya profesi akuntansi yang kuat, peranan pemerintah yang terbatas, pentingnya pasar modal untuk menggali dana, dan penekanan pada penyajian laporan keuangan auditan yang mencerminkan kewajaran dan keadilan. Pandangan True and Fair mengarah pada penggunaan pertimbangan profesional dalam rangka menjadikan laporan keuangan sebagai alat yang berguna bagi pengambilan keputusan investasi dan bukan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara benar informasi keuangan. Dengan kata lain, True and Fair View lebih menekankan pada substansi ekonomisnya pada bentuk hukum sebagaimana merupakan penekanan pada model kontinental. Negara pengikut model kontinental meliputi negara besar di Eropa Barat seperti Jerman, Prancis, Jepang yang bukan termasuk kontinental maupun Eropa. Bahkan negara yang sebelumnya tergabung dalam blok Soviet termasuk Rusia kesusahan dalam menentukan sistem ekonomi lama atau memodernkan sistem ekonomi dan politiknya dikarenakan tidak memiliki pasar bebas dan sistem politik demokratis. Akuntansi Prancis merupakan sistem yang paling mendekati keseragaman. Pendekatan yang digunakan Plan Comptable General meliputi bagan perkiraan, penjelasan terminologi teknis, penjelasan debit dan kredit suatu perkiraan berlaku secara nasional. Ditetapkan tahun 1947, direvisi tahun 1957, revisi selanjutnya 1982 termasuk penambahan dampak 4 Directive dari EU, dan tahun 1986 diperluas dengan memasukkan 7 Directive mengenai laporan keuangan konsolidasi. Selain plan tersebut, Undang-Undang Perdagangan, Kode de Commerce, dan Undang-Undang Pajak berperan penting.
Di Jerman, bank merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan. Tidak ada badan penyusun standar akuntansi keuangan dan tidak ada semacam GAAP di sana. Kegiatan profesi akuntansi terutama berpusat pada fungsi auditing. Tahun 1965, Corporation Law bergeser ke arah pendekatan Anglo-Amerika, mensyaratkan lebih banyak keterbukaan dan pembatasan jumlah konsolidasi untuk perusahaan-perusahaan yang terbesar. Namun, Jerman masih tetap solid sebagai penganut model kontinental. Sejak saat itu, 4, 7, dan 8 Directive telah kodifikasikan ke dalam perakuntansian Jerman melalui Comprehensive Accounting Act tahun 1985. Jepang merupakan contoh yang agak khusus untuk model kontinental. Sampai dengan tahun 1853, negara ini masih tertutup, dan baru setelah itu Jepang mulai terbuka terhadap bisnis, perdagangan, dan pengaruh-pengaruh barat. Satu pengaruh Amerika adalah dikeluarkannya Undang-Undang Sekuritas, yaitu Security Act tahun 1933 dan Securities and Exchange Act 1934 yang terjadi pada saat pendudukan Amerika terhadap Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Lebih jauh lagi, Jepang bergeser ke model akuntansi Anglo-Amerika atas Kementerian Keuangan. Terdapat dua perbedaan dalam pelaporan akuntansi dan keuangan antara model Anglo-Amerika dan kontinental, yaitu pada sumber pendanaan perusahaan berbasis modal dan hutang. Pada pendanaan berbasis modal, pelaporan keuangan lebih bertujuan menyediakan informasi bagi investor, sedangkan berbasis hutang untuk melindungi kreditur. Perbedaan akuntansi nasional adalah pada situasi di mana perusahaan mendaftarkan surat-surat berharganya baik di bursa efek domestik maupun luar negeri. Apakah perbedaan standar akuntansi dan aturan pengungkapannya menyebabkan perbedaan struktur tingkat pengembalian sekuritas yang akan mensyaratkan bahwa bursa efek di seluruh dunia tidak terintegrasi dengan baik dan juga tidak efisien? Frost dan Pownall yakin bahwa faktor-faktor di luar akuntansilah yang menyebabkan adanya perbedaan. Berdasarkan perbedaan ekonomi politik dan profesi, adanya 4 dimensi terhadap perkembangan akuntansi di negara barat yang sudah maju dengan perekonomian yang berorientasi pasar, yaitu 1. Pola makroekonomi. Akuntansi sektor swasta terkait dengan kebijakan ekonomi nasional. 2. Pola mikroekonomi. Akuntansi dipandang sebagai aset manajerial dengan penekanan pada pengambilan keputusan. 3. Pendekatan disiplin. Independen akuntansi adalah fungsi jasa yang berasal dari praktik bisnis dalam orientasi disiplin. Jadi akuntansi harusnya dapat berkembang berdasarkan kebutuhan bisnis dari pemakai laporan keuangan. Keempat, ada pendekatan keseragaman. Akuntansi berupaya untuk meminimalkan masalah yang timbul sehubungan dengan teori agensi dan menyajikan informasi kepada para pemakai yang dapat dibandingkan. Pendekatan kultur terhadap perkembangan akuntansi. Mungkin pendekatan yang paling umum terhadap perbedaan akuntansi nasional telah menitik beratkan pada dimensi kultur yang dikembangkan oleh Hofstede. Orientasi kultur menekankan pada pemahaman sosial, nilai, keyakinan, dan simbol yang sama yang dirasakan bersama oleh para pengikut kultur tertentu. Dimensi kultur Hofstede meliputi yang pertama ada individualisme versus kolektivisme, yang kedua ada rentang kekuasaan yang lebar versus sempit, yang ketiga ada penghindaran ketidakpastian yang kuat versus yang lemah, yang keempatnya ada maskulinitas versus feminitas. Harmonisasi standar akuntansi internasional. Meskipun laju harmonisasi terus berlangsung, tetapi proses itu bukannya tanpa kritikan. Prancis dan Jerman memandang harmonisasi sebagai upaya untuk menerapkan standar akuntansi Amerika ke seluruh dunia. Ada juga beberapa modifikasi harmonisasi, salah satunya adalah dengan mutual recognition, saling mengakui, yaitu dengan menggunakan pembanding internasional rekonsiliasi melalui IASC. Isu harmonisasi ini sangat berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh IASC dan EU. Adapun harmoni-harmoninya itu ada yang pertama IASC, yaitu Komite Penyusun Standar Akuntansi Internasional. IASC dibentuk tahun 1973 oleh organisasi profesi akuntansi dari 9 negara yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, UK, dan Ireland, dan US.
Yang keduanya ada Federasi Internasional Akuntan, yaitu IFAC, dibentuk tahun 1977. Tujuannya sama dan saling melengkapi dengan IASC. Anggotanya adalah organisasi akuntan dari seluruh dunia. Selanjutnya ada Uni Eropa, yaitu EU. Uni Eropa yang mengarah pada integrasi ekonomi juga menaruh perhatian pada harmonisasi standar akuntansi. Di antara negara-negara anggotanya, Dewan Menteri EU telah mengeluarkan beberapa direktif yang mempunyai implikasi penting bagi akuntansi. Yang selanjutnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB juga menaruh perhatian pada standar akuntansi internasional, namun peranannya hanyalah peran sekunder dibandingkan dengan IASC. Selanjutnya adalah OECD, Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi. Anggotanya terdiri dari 24 negara industri besar. Meskipun fokus utamanya adalah fiskal dan ekonomi, organisasi ini juga mulai tertarik pada akuntansi. Selanjutnya yaitu ada IOSCO, Organisasi Internasional untuk Komisi Sekuritas. IOSCO juga merupakan organisasi yang berdiri di belakang IASC dalam mendukung tercapainya harmonisasi. Yang terakhir yaitu ada kerangka konseptual. Faktor lainnya yang memiliki sedikit pengaruh namun positif dalam upaya ke arah harmonisasi adalah penggunaan kerangka konseptual. Di samping adanya berbagai reaksi terhadap kerangka konseptual Amerika yang telah menelusurkan beberapa kerangka negara lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat. Terima kasih.